Gue yakin, lo pasti pernah kan ngerasain burnout, stres berat, gak mood mau ngapain-ngapain, capek sama segala macam rutinitas yang lo jalanin, dan bahkan untuk ketemu orang lain pun lo udah gak ada tenaga. Tenang aja, lo gak sendiri dan lo gak perlu merasa bersalah atas munculnya perasaan-perasaan yang tadi gue sebutin. As a human being, ini hal yang wajar untuk dirasain setiap orang dalam tiap fase-fase tertentu. Karena memang gak bisa dipungkiri bahwa setiap orang punya tuntutan hidupnya masing-masing. Dan akan selalu ada masa di mana lo kehabisan energi untuk melakukan kegiatan yang biasanya lo lakuin. Yang lo butuhin ketika ada di posisi tersebut adalah cari tahu. Ya, cari tahu hal apa yang sebenarnya diri lo butuhin untuk merecharge. Salah satu cara untuk merecharge diri lo adalah dengan ngelakuin me time. Ya, me time. Lo pasti udah gak asing dong dengan istilah yang satu ini. Sebelum lanjut, buat lo yang masih gak tahu apa itu me time, silahkan lo cari tahu dulu apa itu me time. Karena di video ini, gue bakal kasih lo satu insight menarik tentang kenapa kita butuh me time. Mungkin masih ada sebagian orang yang beranggapan kalau me time itu sama aja kayak lo egois. Lo cuma mikirin diri lo sendiri, sibuk sama diri lo sendiri. Dan faktanya memang iya. Menurut gue itu gak apa-apa, selagi lo paham kadar dan porsinya. Kembali lagi, lo cuma manusia biasa yang energinya bisa habis kapan aja. Yang justru dengan me time ini bisa merecharge diri lo dan kebaikannya gak serta-merta untuk diri lo sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar lo. Ada sebuah studi dari European Journal Health yang ngebuktiin bahwa orang yang merasa bahagia akan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Lo sehat, lo bahagia, ya otomatis orang-orang di sekitar lo akan ikut merasakan itu. Beda cerita, semisal lo sakit. Ya orang-orang di sekitar lo akan ikut merasakan sakitnya dan repotnya. Orang yang gak pernah me time itu ibarat handphone yang udah lowbat. Handphone lowbat yang dipaksa untuk dipakai streaming, nonton live, mabar sampai tinggal 0% baru di charge. Itu akan jauh lebih memakan waktu yang lebih lama untuk lo merecharge handphone lo. Beda, semisal lo recharge handphone lo ketika masih di angka 20-30%-an. Waktu yang dibutuhin untuk merecharge akan lebih cepat ketimbang lo charge dari 0% banget. Sama halnya diri lo. Ketika lo udah merasa butuh untuk recharge, ya segera. Jangan tunggu sampai 0% banget. Kenapa? Ya jelas gak baik lah. Bukan cuma buat diri lo sendiri, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar lo. Produktivitas lo terganggu, orang-orang yang udah buat janji sama lo juga jadi harus ditunda, dan kemungkinan-kemungkinan yang gak enak lainnya. Gue ada beberapa tips buat lo yang mau me time. Pertama, olahraga. Mungkin kedengarannya agak klise ya, tapi ini works banget. Olahraga gak cuma sekedar merecharge secara fisik, tapi juga bisa secara psikis. Karena ketika lo berolahraga, tubuh lo akan ngeluarin hormon dopamin. Yang mana hormon itu bisa bikin lo merasa happy. Ya gak usah ribet-ribet deh. Cukup luangin waktu lo 10-15 menit untuk jalan pagi. Atau kalau lo kelewat mager, lo bisa ikutin video workout dari YouTube. Yang kedua, lakuin hobi. Ini awam banget. Siapa sih yang gak seneng ketika ngelakuin hobi? Hobi yang gue maksud di sini jelas bukan hobi yang aneh-aneh loh ya. Misalnya olahraga, masak, baca buku, nyanyi, atau ya apapun itulah. Selagi hobinya bukan sesuatu yang menyimpang, ya go ahead, lakuin aja. Yang ketiga, traveling. Pergi ke tempat yang lo suka atau ke tempat yang belum pernah lo kunjungin sebelumnya bisa jadi salah satu opsi buat lo me time. Perlu lo tahu, traveling itu bukan ajang untuk ngehabisin uang dengan cuma-cuma.
traveling itu bisa jadi salah satu opsi untuk lo me time. Di sini lo tetap harus hati-hati juga, beda antara traveling sama hedonis. Last but not least yaitu journaling. Tumpahin semua yang ada di dalam pikiran dan perasaan lo. Lo bebas nulis apa aja. Gak usah takut atau merasa bersalah atas apa yang lo tulis. Dengan menulis, lo bisa jadi lebih mengenal diri lo dan mengidentifikasi apa yang sebenarnya lagi lo rasain. Lo akan lebih peka terhadap diri lo. Gak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit untuk journaling. Sebenarnya, ada banyak tips lain buat me time, tapi gue rasa akan kepanjangan dan ngebosenin. Ya intinya, secara garis besar, lo bisa lakuin keempat tips di atas. Mau sebanyak apapun tipsnya, kalau gak ada satupun yang lo terapin, ya cuma jadi omong kosong. Lo cukup terapin yang paling lo bisa dan lo nyaman ngejalaninnya. Pesan gue, ketika lo udah mulai merasa butuh untuk me time atau merecharge diri lo, segera. Jangan tunggu sampai bener-bener 0% baru lo charge. Yang ada nanti lama lagi untuk lo bisa sampai di angka 100%. Hidup bakal terus berjalan dengan berbagai dinamikanya. Kalau urusan lo sama diri lo sendiri aja gak kelar-kelar, gimana lo mau berurusan sama orang lain? Karena pada dasarnya, semua hal itu berawal dari dalam diri lo sendiri. Kalau menurut lo konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan di-like, komen, dan share. Gue Nana dari Loading Insight Process yang selalu mendukung lo untuk lebih baik setiap harinya.